Halo, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ovilia Sulaya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tambahan topik, yaitu metode dan parameter. Nah, di sini saya sudah menyediakan skema dalam bentuk gambar proyek yang akan kita kerjakan, yaitu ada dua kelas. Yang pertama kelas bangun datar dan kelas bangun datar beraksi, dimana nanti kelas yang kedua ini akan kita jadikan sebagai main kelasnya. Nah, kita bahas satu persatu. Di kelas bangun datar kita create satu atribut, yaitu luas. Nah, di pembahasan selanjutnya nanti, atau bisa diperhatikan sendiri, bisa nanti kalian tambahkan di sini atribut untuk keliling contohnya dan lain sebagainya. Kemudian terdapat dua metode, yaitu metode mutator dan metode asesor. Nah, proyek yang akan kita kerjakan ini yaitu kita membahas mengenai mencari luas segitiga. Jadi objeknya itu adalah luas segitiga. Nah, dalam proses mencari luas segitiganya kita buat dalam metode. Nah, pada kelas bangun datar ada dua metode. Yang pertama metode mutator, hitung luas segitiga. Pada metode hitung luas segitiga ini nanti akan kita buat rumus untuk menghitung luas segitiga dengan rumus 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, di mana alas dan tingginya ini nanti berasal dari main class, dari atribut alas dan tinggi yang dikirim melalui objek luas segitiga, kemudian dikirim ke metode hitung luas segitiga. Berarti hitung luas segitiga ini mempunyai dua parameter, yaitu parameter alas dan parameter tinggi. Selanjutnya, hasil perhitungan luas segitiga di sini nanti akan kita simpan ke variabel atau ke dalam atribut luas, di mana nanti atribut luas di sini bersifat private, artinya hanya dapat diakses dalam satu kelas itu saja. Di luar dari kelas itu tidak bisa diakses. Nah, kemudian di bawah ada metode asesor, get luas. Nah, metode ini berfungsi nanti untuk mengambil nilai luas yang sudah disimpan perhitungannya di metode hitung luas segitiga, yang kemudian kita panggil nanti melalui objek luas segitiga untuk kita tampilkan di sini outputnya. Jadi luas ini nanti akan kita return ke sini. Kemudian get luas ini melalui objek akan kita panggil di program utama, kemudian kita cetak luas atau kita tampilkan luasnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka NetBeans-nya. Di project sebelumnya di kelas objek atribut kita tambahkan saja package-nya. Di source package new java package, kita buat contoh 2 finish. Yang pertama kita create kelas bangun datar. Oke, finish. Selanjutnya, sesuai dengan gambar, ada atribut luas, ada metode mutator, dan ada metode asesor dengan nama hitung luas segitiga dan get luas. Oke, kita create di sini. Luasnya bertipe float kita buat. Kemudian metode hitung luas segitiga, void hitung
luas segitiga, dimana tadi parameternya ada dua, yaitu alas dan tinggi. Oke, kemudian kita lakukan proses perhitungannya yang akan kita simpan dalam atribut luas. Nah, atribut luasnya kita deklarasikan sebagai variabel private supaya nanti di kelas yang lain tidak bisa diakses. Nah, luas sama dengan 0 float 0,5 dikali alas dikali tinggi. Oke. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode get luas. Nah, metode get luas ini karena menampung nilai, maka metodenya harus mengandung tipe data. Karena tipe data luas yang akan kita kirim ke dalamnya bertipe float, maka harus kita samakan juga bertipe float. Get luas. Kita lakukan pengembalian nilai menggunakan return luas. Oke. Nah, untuk kelas bangun datar sudah kita selesaikan. Sekarang tinggal kita buat kelas yang kedua, yaitu kelas bangun datar beraksi. Bangun datar beraksi. Oke, finish. Oke, karena kelas bangun datar beraksi ini kita deklarasikan tadi sebagai atau kita tentukan sebagai main class, maka di sini harus kita deklarasikan dia sebagai static, publish static void main string. Oke. Selanjutnya kita lihat gambarnya. Ada atribut alas dan tinggi. Kemudian ada objek luas segitiga. Yang pertama kita buat dulu atributnya, kemudian kita buat objeknya. Nah, kali ini kita akan buat inputannya menggunakan scanner untuk menginput alas dan tinggi. Maka terlebih dahulu kita harus memasukkan atau menambah library untuk scannernya, yaitu import java.atil.scanner. Oke. Kemudian atributnya tadi bertipe float, yaitu alas dan tinggi. Oke, selanjutnya objek luas segitiga. Nah, di mana objek luas segitiga ini nanti akan diarahkan ke kelas bangun datar. Maka di sini kita harus memanggil kelas bangun datarnya, bangun datar. Kemudian nama objeknya luas segitiga sama dengan new bangun datar, buka kurung tutup kurung titik koma. Oke. Nah, kita buat dulu objek untuk scannernya supaya bisa kita gunakan. Scanner input sama dengan new scanner system in. Oke. Sekarang kita lakukan penginputannya. System.out.println input alas. Oke, ini kita simpan dalam variabel alas. Alas sama dengan input.nextFloat. Kemudian system.out.println
print input tinggi. Kita simpan dalam atribut tinggi. Input dot next float titik koma. Oke, sekarang kita akan memanggil metode hitung luas segitiga sekaligus mengirim parameter untuk alas dan tinggi. Maka untuk memanggil metodenya kita harus melalui objek luas segitiga. Luas segitiga dot, perhatikan di sini yang ada atau yang tampil di kelas bangun datar hanya get luas dan hitung luas segitiga. Sedangkan di sini ada atribut float, tetapi tidak tampil di kelas bangun datar beraksi karena variabel atau atribut luasnya kita deklarasikan sebagai atribut private, artinya tidak bisa diakses di kelas yang lain. Jadi ini berfungsi untuk menjaga supaya variabel atau atribut luas ini tidak bisa atau tidak digantikan nilainya dengan sembarangan. Jadi nilai luas ini hanyalah didapat dari proses perhitungan rumus luas segitiga. Jadi tidak bisa langsung diubah nanti nilainya dari kelas yang lain. Jadi ini salah satu juga keamanan data. Luas segitiga dot hitung luas segitiga. Nah, di mana ada dua parameter yang akan kita kirim nilainya. Yang pertama alas, yang kedua tinggi. Oke, jadi ini harus berurut ya. Kalau di sini kita buat yang pertama adalah alas, maka di sini juga harus yang pertama alas. Seandainya ini kita balikkan, kita buat yang pertama adalah tinggi kemudian alas, maka nanti nilainya terbalik. Tinggi jadinya disimpan dalam parameter alas, kemudian alas jadinya disimpan ke dalam tinggi. Jadi terbalik datanya. Jadi harus diperhatikan, harus sesuai urutan di metode luas segitiganya. Oke, ini kita kembalikan lagi. Ini berarti alas dan tinggi. Oke. Selanjutnya kita sudah menyelesaikan metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua. Kita coba panggil metode getWallace ini untuk menampilkan hasil perhitungan luas segitiganya. Langsung kita cetak system.out.print line. Ini saya buat dulu satu sistem supaya ke bawah. Oke, luas segitiga sama dengan, nah, sini kita panggil metode getLuasnya. Tetap harus melalui objek luas segitiga. Luas segitiga dot getLuas. Ini saya buat ke bawah. Oke, sekarang kita coba run programnya. Klik kanan run file. Outputnya ini kita input alasnya contohnya 8,7, untuk tingginya 6,3. Oke, luas segitiga sama dengan 27,405. Oke, sudah berhasil program yang kita buat saat ini. Nah, sebagai latihannya kalian tambahkan di sini metode untuk mencari atau untuk menghitung luas lingkaran. Berarti nanti di sini ada satu tambahan metode, yaitu void hitung luas lingkaran dengan parameter jari-jari. Kemudian untuk rumusnya silakan nanti ganti bagian ini.
Kemudian lakukan penginputan dari scanner untuk jari-jarinya. Nah, di sini tambahkan satu variabel lagi, yaitu jari-jari. Kemudian buat metode luas lingkarannya. Kemudian panggil metode hitung luas lingkaran yang sudah dibuat di sini. Kemudian coba tampilkan hasilnya. Jadi di sini nanti ada dua objek, yaitu luas segitiga dan luas lingkaran. Pertemuan kali ini dengan topik tambahan metode dan parameter sudah selesai. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian. Sampai jumpa di sesi berikutnya.